Apakah sudah muncul? Belum, Bu. Belum. Ya. Gimana, sudah muncul sharingnya? Udah, lagi waiting, Bu. Baik. Oke, sudah. Kembali saya ingatkan sebelum Bu Inin menyampaikan materi, dimohon Bapak Ibu untuk kembali mem-mute suaranya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kita belajar bersama-sama ya, kita sharing tentang media pembelajaran interaktif. Gitu. Jadi dalam mendukung proses pembelajaran, apalagi di revolusi industri sekarang ini, perkembangan teknologi semakin berkembang gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, untuk pembelajaran e-learning ini, mau tidak mau kita sebagai pendidik atau guru itu harus menguasai teknologi gitu. Nah, di sini nanti akan saya sharing macam media pembelajaran interaktif yang mendukung di pembelajaran di era new normal sekarang ini gitu. Kemarin sudah disinggung oleh Prof. Dwi ya. Jadi bahwasanya kalau untuk pembelajaran web classroom itu cocoknya gitu kan, cocoknya lebih cocok ke video animasi ataupun media yang berbasis teknologi gitu. Di samping itu karena agar siswa itu bisa belajar secara mandiri. Nah, di sini mungkin ada beberapa jenis media pembelajaran yang cocok dengan menggunakan pembelajaran flipped classroom ataupun blended learning. Kemarin seperti diskusi kita gitu ya, pokok permasalahan semuanya yaitu tentang pulsa ya, pulsa internet gitu. Dimana kalau kita mengakses e-learning ataupun media pembelajaran yang membutuhkan kuota, itu selalu menjadi penghambat ya, penghambat siswa dalam belajar. Nah, di sini nanti dengan menggunakan media pembelajaran interaktif yang tanpa kuota gitu, kita bisa men-share ke siswa, kita bisa berbagi ke peserta didik untuk belajar baik itu melalui WA group maupun dengan e-learning yang lain gitu. Jadi ini alternatif atau solusi agar masalah-masalah seperti yang kemarin kita diskusikan itu bisa ini ya terpecah gitu ya. Nah, ini alamat email saya irmin.agustina@gmail.com. Jadi nanti Bapak Ibu jika mau sharing ataupun mau membuat media pembelajaran, bisa nanti berdiskusi dengan saya atau melalui WA. Kemudian ini akun blog saya, irmin.wordpress.com. Dan akun YouTube kita itu review channel ya. Jadi di sini di review channel ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ria, banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa kita pelajari. Nah, tentang media pembelajaran interaktif, otomatis di sini dalam membuat media pembelajaran agar untuk meningkatkan aktivitas siswa ya, di mana siswa itu seperti pembelajarannya student center learning gitu. Siswa bisa belajar pembelajaran berpusat ke siswa. Siswa bisa belajar secara mandiri. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Media pembelajaran interaktif ini di mana konten-kontennya atau akses dalam medianya ini itu siswa bisa ada feedback dengan gurunya. Nah, seperti kita ketahui ya, jadi peran teknologi ini selalu membawa peradaban masuk ke era digital. Seperti sekarang ini ya, di masa pandemi ini mau nggak mau kita juga harus belajar tentang teknologi.
dari paperless, kemudian menggunakan dengan adanya teknologi, jadi membuat penggunaan kertas ini menjadi lebih sedikit. Sekarang contohnya untuk kuis ya, atau kita mengadakan soal ulangan, kita tidak perlu dengan menggunakan lembaran-lembaran kertas ya gitu. Kita bisa dengan menggunakan teknologi. Banyak sekali contoh untuk yang evaluasi tulis teknologi. Besok akan dijelaskan oleh Pak Yoga ya untuk teknik evaluasinya. Kemudian serba aplikasi ya. Di era digital ini semua serba aplikasi. Berkembangnya aplikasi dalam penggunaan smartphone dan digital yang lain. Apalagi sekarang anak SD saja sudah memiliki HP gitu kan. Yang biasanya isinya gitu di anak-anak aja itu media sosial atau untuk games. Nah, kenapa nggak kita buat sebagai bahan media pembelajaran gitu? Kemudian dengan adanya teknologi ini, kita dengan mudah bisa berbagi dan memperoleh informasi, khususnya untuk di bidang pendidikan dalam proses belajar mengajar saat ini. Nah, dari yang awalnya kita konvensional book ya, gitu kan, semua serba buku, semua serba paper, kertas, gitu kan. Pembelajarannya juga terpusat pada guru, gitu. Dengan adanya era digital ini, mengubah paradigma kita, gitu kan, menjadi digital book. Nah, yang akan saya bahas di sini tentang macam-macam media pembelajaran interaktif, yaitu yang cocok digunakan di era new normal saat ini. Ada video animasi, kemudian media pembelajaran berbasis Android, dan komik. Nah, ketiganya ini media yang dapat dikembangkan oleh guru dengan sangat mudah. Jadi yang paling sederhana, tanpa adanya kita harus belajar coding, tanpa kita harus belajar desain-desain gitu. Nah, dengan adanya ketiga ini, kita bisa membuat media pembelajaran interaktif yang bisa kita share ke siswa. Nah, saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu video animasi. Nah, dengan video animasi pembelajaran ini akan memperkuat ingatan siswa, di mana kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Dwi ya, oleh Prof. Dwi. Dengan menggunakan video animasi atau video pembelajaran, siswa bisa kapanpun dan dimanapun bisa belajar dan akan mengulang-ulang materi. Nah, dengan mengulang-ulang materi itu dengan cara membuka videonya, itu akan memperkuat ingatan siswa gitu. Nah, apa sih aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam membuat video animasi pembelajaran di sini? Jadi untuk aplikasinya yang sangat sederhana dan mudah kita gunakan gitu ya. Ada Photon, kemudian VideoScratch, KineMaster, Adobe Flash, dan Filmora. Itu yang paling sederhana dan gampang kita gunakan. Nah, yang pertama Photon ya. Jadi Photon itu suatu aplikasi online builder ya, di mana di dalamnya itu sudah tersedia template, berbagai macam animasi, kemudian efek, transisi, semuanya kita hanya menyiapkan materi gitu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal menyiapkan materi yang akan dibuatkan video animasinya, kemudian kita masuk ke dalam Photon. Nah, Photon itu kita mengerjakannya secara online ya. Jadi karena namanya online builder, di sini kita mengerjakannya secara online melalui alamat web www.photon.com. Nah, di situ free untuk yang Photon gitu. Jadi kita bisa menggunakan sampai kapanpun. Dan animasi-animasi yang di Photon itu juga banyak tersedia ya dari berbagai bidang. Nah, ini contohnya untuk yang animasi Photonnya. Jadi di animasi Photon itu biasanya kan kalau untuk video animasi ini untuk siswa SD dan SMP yang tertarik dengan
gambar-gambar kartun, animasi bergerak, gitu, cocoknya untuk siswa SD dan SMP. Nah, ini saya contohkan untuk video animasinya. Tampilannya kelihatan nggak, Bu Ria? Masih ke PPT, Bu. Awas BT sebentar. Oke. Oke. Nah, ini akan saya tampilkan contoh dari animasi Photon. Ini karya mahasiswa pendidikan fisika ya. Hai semuanya, perkenalkan, aku Grace. Apa kabar kalian hari ini? Kali ini Belum tampil, kita Bu akan Irnin. membahas Muncul. Belum muncul, Bu Irnin. Belum ya? Ayo kita, Ya, sebentar. apakah kalian Oke. Maaf, ya, bentar Bapak Ibu masih kendala sinyal, jadi nggak muncul untuk videonya. Atau mungkin saya yang share screen, Bu. Saya coba dari sini. Oke. Oke, ini mau saya tampilkan di itu internetnya. Ya, maksudnya ke YouTube-nya kan? Coba, Bu Ria. Oke. Di Saya slide klik. keberapa? Oke, saya coba bantu tampilkan. Mungkin di end screen dulu. Udah, coba. Internetnya jelek banget di sini. Perlu lagi itu yang orang lain juga pada ngaji dibuka yang Oke, sudah Bu Ria. Masih loading di sini, masih tampilan Ibu.
Iya. Ini terkendala sinyal makanya. Ya, mungkin besok di rumah aja ya Bu, biar lebih lancar lagi. Iya. Atau Seperti kirain di kemarin sini kita nggak ada kendala ya, bagus. alhamdulillah lancar. Tapi mungkin karena hari ini tadi ada kegiatan di kampus, jadi agak terkendala. Oke, coba saya tampilkan ya. Yang slide berapa Bu Irnin yang ingin ditampilkan? Oke, sebentar. Berapa? Berapa? Hmm. Muat. Bawah.
Oke, maaf, saya balik lagi ya. Kita balik ke presentasinya. Ini yang mau share Bu Ria atau saya? Boleh saya, Bu. Oh, yaudah. Oke, mau slide ke berapa? Foton coba. Ayo. Oke, Nah, silakan. jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini banyak sekali video-video presentasi dan efek animasi yang disediakan oleh Foton. Kita hanya menampilkan atau menyiapkan materi dan gambar-gambarnya gitu. Jadi dari materi dan gambar yang kita sediakan, nanti di Foton ini akan menyediakan template-nya, baik itu untuk template dari seperti background, wallpaper, ataupun gambar-gambar animasinya. Nah, ini next selanjutnya, ini adalah contoh dari video yang menggunakan Foton ya. Ini karya dari mahasiswa pendidikan fisika. Jadi bisa dikombinasikan di Foton ini. Kalau kita sudah memiliki video pembelajaran atau misalkan video tentang eksperimen, kita gabungkan dengan Foton. Nah, di Foton ini, biar menarik ke siswa, nah kita bisa sambil menjelaskan konsep atau teorinya dengan cara menambahkan audio yang ada di Foton. Oke, ini belum muncul ya. Belum ya, Bu ya? Oh, sudah saya klik, Bu. Nampil nggak? Belum. Coba. Ini sudah jalan videonya di saya. Oh, gitu. Oh iya, oke, udah. Nah, ini contoh dengan menggunakan Foton ya. Jadi, bisa kita tampilkan dengan berbagai kartun atau efek animasi dengan video. Kita bisa menambahkan videonya di situ. Next lagi. Oke, kita balik ke PowerPoint-nya. Nah, selanjutnya, jenis video pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk membuat media interaktif ini itu dengan menggunakan video scrap. Video scrap di sini ini juga free ya. Tapi kalau untuk Foton itu merupakan app-on link builder. Jadi kita mengerjakannya secara langsung di internet. Sedangkan dengan video scrap ini kita harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu. Jadi kita mendownload dan menginstal aplikasinya. Nah, di sini ada free trial-nya, itu selama 7 hari. Gitu. Ini saya memiliki yang akun premiumnya. Nanti Bapak Ibu bisa saya share untuk yang video script yang akun premium. Jadi untuk yang akun premiumnya itu bisa kita gunakan sampai kapanpun. Di video script ini akan seperti kita tulisan yang berjalan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah melihat video-video animasi yang dengan menggunakan gambar tulisan atau pulpen yang sedang berjalan sambil menjelaskan materi, nah itu menggunakan video script. Jadi seolah-olah kita sedang mengajar di papan tulis, itu menggunakan papan whiteboard. Nah, selanjutnya, untuk jenis yang video animasi yang lain,
yaitu KineMaster. Nah, ini juga gampang sekali kita gunakan. Aplikasi KineMaster ini bisa kita gunakan di HP ya. Jadi kita bisa membuat video animasi dengan mudah dan sederhana. Di KineMaster ini bisa kita gabungkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Atau misalkan kalau Bapak Ibu pernah melihat video-video dari Ruang Guru. Nah, Ruang Guru maupun Paper School yang dia sedang menjelaskan materi, kemudian di sekitarnya itu ada animasi, di belakang itu background-backgroundnya seperti background animasi. Nah, itu kita mengerjakannya dengan menggunakan KineMaster. Jadi di sini dengan menggunakan KineMaster mudah digunakan karena tanpa coding ya. Jadi untuk menambahkan animasinya kita bisa digabungkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Sekarang sudah banyak untuk aplikasi yang tersedia di HP. Contohnya misalkan Bapak Ibu pengen menambahkan dengan kartun. Nah, kita bisa gunakan dengan menggunakan SuperMe. Kemudian kita masukkan di KineMaster. Nah, tutorial ini juga sudah kita upload di YouTube channel kita. Nanti kalau Bapak Ibu pengen belajar tentang KineMaster, nah ini contoh dari videonya, mungkin bisa di-share, Bu Ria, salah satu. Nah, di KineMaster ini gabungan ya, jadi animasi digabungkan dengan video penjelasan dari kita, seperti yang sering kita lihat di aplikasi Ruang Guru, seperti itu. Ini salah satu karya dari mahasiswa pendidikan fisika. Sudah muncul, Bu Ria? Sudah. Nah, di sini kita bisa menambahkan animasinya ya. Di sini untuk animasi berjalannya, kita hanya menggunakan HP untuk mengedit dan mengatur dari animasi-animasi ini. Nah, ini contoh KineMaster yang menggunakan animasi. Nah, yang di bawah ini, link yang di bawahnya Bu Ria, itu untuk KineMaster juga, video animasi, yang tertampil, jadi seolah-olah kita sedang mengajar, gitu. Di sini bisa kita tampilkan kalau Bapak Ibu pengen menampilkan, menjelaskan materi, beserta nanti ditambahkan dengan gambar atau animasi. Nah, ini juga contohnya yang di bawahnya. Next, Bu Ria. Next. Ke PPT kemarin. Iya. Jadi untuk share screen yang tadi, Bu Ria kliknya bukan yang PPT, tapi yang share semuanya. Jadi biar muncul suaranya. Oke, kita tadi masuk ke ya, Adobe Flash. Kalau Adobe Flash ini yang umum digunakan, yang sering banyak digunakan untuk membuat desain maupun untuk membuat animasi pembelajaran. Nah, di Adobe Flash ini juga, ini lumayan berat karena kita harus menginstal aplikasinya. Dan untuk membuat animasi-animasinya, itu kita perlu membuat gambarnya dulu. Nah, dari gambar itu baru nanti kita bisa hubungkan ke animasi pembelajarannya. Next. Nah, yang terakhir adalah Filmora. Filmora ini untuk editing video ya, aplikasi yang mudah digunakan, apalagi kalau misalkan kita mengajar online seperti ini, kalau kita ingin merekam secara langsung. Misalkan Bapak Ibu ingin merekam PowerPoint ya, penjelasan materi, baik itu dengan PowerPoint maupun dengan aplikasi yang lainnya. Nah, kita bisa merekamnya langsung, yaitu dengan
dengan menggunakan Filmora. Jadi apa yang kita jelaskan itu, yang kita jelaskan di layar yang ada di laptop ini, terekam otomatis di Filmora. Ya, lanjut. Nah, sebenarnya hari ini tuh saya ingin memberikan tutorial tentang pembelajaran Android gitu. Jadi, langkah-langkah membuat atau menyusun panduan pembelajaran dengan menggunakan berbasis Android. Nah, dalam menggunakan aplikasi Android dalam pembelajaran ini bisa kita kembangkan. Itu dengan medianya atau buku digital, komik digital, games yang berbasis Android, aplikasi dalam kalkulator digital ya, baik itu kalkulator matematika, fisika, bisa kita buatkan dengan menggunakan Android. Dan kalau di fisika itu kan banyak sensor ya. Nah, sensor-sensor yang berhubungan dengan eksperimen, nah itu bisa kita buat dengan menggunakan Android juga. Nah, nanti akan saya contohkan dengan menggunakan Meet App Inventor. Di Meet App Inventor itu sangat lengkap sekali. Di dalamnya bisa kita hubungkan dengan games, bisa kita hubungkan dengan aplikasi sensor. Jadi, contohnya yang di HP itu di Play Store, kita banyak sekali menyediakan, banyak sekali tersedia tentang aplikasi sensornya gitu ya, kalau untuk yang fisika. Apalagi misalkan kita ingin praktikum tentang hukum Newton. Nah, untuk percepatan atau akselerometer ini, kita bisa membuat untuk sensornya, yaitu dengan menggunakan Meet App Inventor atau menggunakan Meet Texter. Jadi yang berhubungan dengan suara, yang berhubungan dengan bunyi. Atau bisa kita hubungkan dengan Arduino ya, Arduino perangkat elektronika microcontroller itu bisa kita hubungkan dengan Android juga. Jadi apapun bisa kita pelajari atau kita buat dengan menggunakan aplikasi Android yang kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Untuk kegiatan eksperimen fisika juga bisa kita membuat sensor suhu. Nah, awalnya sensor suhu dibuat dari microcontroller Arduino. Nah, kita hubungkan dengan Android-nya gitu. Jadi nanti agar tulisannya bisa muncul di HP. Nah, itu contoh-contoh aplikasi sensor ya yang bisa kita gunakan untuk kegiatan eksperimen. Next. Nah, sebenarnya banyak sekali software yang digunakan dalam membuat aplikasi Android. Nah, biasanya software-software yang sering digunakan itu ada Adobe Animate, Android Studio, dan Eclipse IDE. Nah, di antara ketiga software ini, kalau menurut saya untuk pemula itu susah gitu, karena kita harus paham tentang bahasa pemrograman, menggunakan bahasa C++ kalau di sini ya. Tuh. Nah, bagaimana caranya kita membuat aplikasi Android tapi yang mudah digunakan? Kita hanya tinggal menyiapkan materi, menyiapkan segala sesuatunya tentang aplikasi itu, tapi tanpa dengan menggunakan coding. Itu ada aplikasi online builder. Next. Ada aplikasi online builder, yaitu ada AppGeister, Appyet, Meet App Inventor, dan Appypay. Nah, dari keempat ini, itu merupakan aplikasi online builder. Jadi, kita mengerjakannya langsung di website secara online, membuat aplikasinya sampai aplikasi itu build atau terpublish ya, dalam bentuk APK gitu. Nah, di sini juga, dari keempat ini tuh free gitu. Jadi mudah digunakan tanpa kita harus tanpa kita harus memahami coding atau bahasa pemrograman. Next, Bu ya. Nah, ini contohnya AppGeister ya. Ini alamatnya www.appgeister.com. Jadi aplikasi Android-nya bisa dalam bentuk apapun, yaitu dalam bentuk media pembelajaran, e-book, atau misalkan Bapak Ibu memiliki website tapi mau dijadikan sebagai aplikasi Android, bisa digunakan dengan menggunakan AppGeister ini. Next. Yang kedua yaitu Appyet. Nah, Appyet ini juga suatu platform untuk membuat aplikasi Android. Tapi di sini terbatas ya. Jadi di Appyet ini terbatas hanya untuk membuat website seperti blog, tapi diaplikasikan. Tapi untuk membuat seperti games itu belum bisa kalau di Appyet.
Nah, ini alamat emailnya, alamat websitenya www.apyet.com. Oke, next. Nah, ini ada APP. APP itu juga paling mudah digunakan ya. Paling mudah digunakan karena gratis dan semua template itu sudah tersediakan. Jadi misalnya kita ingin membuat media pembelajaran yang berisi tentang ada kuisnya, ada evaluasinya, ada chattingnya, ada feedbacknya, kemudian ada survei, ada diskusi. Itu bisa kita lakukan di APP gitu. Nah, ini tutorial APP juga sudah ada di channel YouTube kita. Nanti Bapak Ibu bisa buka untuk cara-caranya, dan buku panduannya saya juga sudah punya, nanti saya akan share. Next. Nah, yang terakhir adalah Meet App Inventor. Nah, Meet App Inventor di sini ini juga online builder sama seperti yang lainnya. Jadi cara membuatnya itu kita hanya membuat desain. Bedanya kalau di APP itu desain sudah disediakan, template sudah disediakan oleh pihak APP-nya, tapi kalau di Meet App Inventor, desain, background, dan segalanya kita yang menentukan. Jadi kita membuat sendiri untuk bagaimana mendesain aplikasi yang akan kita buat gitu. Dengan puzzle click and drag. Maksudnya di sini puzzle click and drag kita hanya di situ tersedia berbagai tools, kita hanya klik sorot aja ke dashboard-nya nanti. Tuh. Nah, ini alamatnya appinventor.meet.edu. Jadi nanti bisa kita buat di alamat website ini. Nah, ini panduannya juga saya sudah buat, atau Bapak Ibu ingin melihat tutorial atau langkah-langkahnya, bisa di YouTube channel kita. Nah, sebenarnya hari ini saya ingin langsung gitu, praktek langsung, menjelaskan langkah-langkah dalam membuat ini dengan menggunakan Meet App Inventor gitu. Cuma nanti kita lihat kalau saya bisa share screen ya. Coba Bu Ria stop dulu share screen-nya. Saya coba share screen yang menggunakan ini ya. Share screen-nya Chrome kali ya, saya menggunakan Chrome. Muncul? Muncul, Bu, tapi lagi... Nah, ya, alhamdulillah. Nah, gini. Lagi. Oke. Jadi, saya buka dulu. Tadi untuk videonya muncul nggak ya semuanya? Tadi waktu saya menampilkan video, apakah Bapak Ibu bisa melihat di layar? Mungkin Pak Yoga bisa bantu jawab, Pak Yoga. Pak Yoga. Nggak bisa. Oh, tidak tertampak ya, Pak ya? Nggak tampilnya. Baik. Benar. Oke. Sudah Oh, terlihat layar YouTube. Oke, ya. Berarti sudah bisa. Nah, saya biasanya kalau untuk membuat aplikasi APK Android itu untuk melihat previewnya, saya menggunakan aplikasi Memu gitu. Jadi Memu ini itu aplikasi yang kita gunakan untuk melihat atau sama saja seperti pengganti dari HP Android ya, tapi yang muncul di komputer gitu. Jadi sama saja HP-nya yang di komputer gitu. Jadi di sini bisa kita buka Play Store, aplikasi-aplikasi apapun, itu namanya Memu. Memu itu emulator, jadi yang bisa membuka untuk APK. Nah, nanti kalau ini juga free ya untuk Memunya, jadi ini contoh dari APK-nya. Ini muncul ya? Muncul, Bu. Nah, ini contoh dari aplikasinya. Saya install Memu karena kalau dari Memu biar Bapak Ibu melihat contoh aplikasinya. Karena kalau dari HP kan kecil, kita nggak bisa melihat contohnya. Nah, di sini contohnya yang pernah saya buat ini. Ini aplikasi-aplikasi pembelajaran. Nah, di sini ada, nah ini contohnya nih. Ini saya buat dengan menggunakan Meet App Inventor. Ketika klik mulai, langsung ke materi. Gitu. Nah, ini kalau nggak salah contoh soal ya. Oh ya, ini contoh soal untuk evaluasi. Kemudian ada materi tentang, nah ini, untuk yang aplikasi ini yang sedang tertampil di layar
Bapak Ibu semuanya, ini saya membuatnya dengan Apify. Nah, kalau Apify itu template, kemudian desain, semuanya sudah disediakan dari online builder-nya. Jadi kita hanya menyiapkan materi saja yang akan kita buat sebagai media pembelajaran. Ini menu-menunya tinggal kita buat nanti di Apify. Nah, kalau ini yang lainnya ini saya menggunakan Meet App Inventor. Nah, ini contoh komik digital. Ini juga menggunakan Meet App Inventor. Jadi nanti akan tertampil di smartphone kita semuanya. Jadi dalam bentuk .apk. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu atau mau ditanyakan? Boleh Bapak Ibu langsung diskusi. Jika ingin langsung diskusi, bisa langsung diaktifkan mic-nya. Ya. Ya, Pak Pak Wilga. Wilga gimana? Ya, terima kasih Bu Irlin. Yang ingin saya tanyakan tadi kan menggunakan beberapa aplikasi, dan aplikasi itu kan sebenarnya berbayar. Nah, apakah di situ nanti tidak muncul banyak watermark? Iya, yang mana dulu Pak? Kalau yang menggunakan Photon, itu kalau yang free memang ada watermark-nya. Ada watermark-nya. Seperti video script juga, kalau yang free ada watermark-nya. Tapi kalau untuk video script itu saya ada yang premiumnya, jadi nggak pakai watermark gitu. Tapi untuk yang Photon memang kalau kita ingin menggunakan yang tanpa watermark, kita harus yang berbayar. Itu untuk yang Photonnya. Itu Pak Wilga. Oh gitu. Nah, terus kalau misalkan tadi menggabungkan beberapa, kan ada yang dari Photon kemudian diedit ulang gitu, berarti ada triknya untuk menghilangkan watermarknya? Ada Pak, ya. Gitu. Nah, kalau saya menggunakannya tuh kalau biar nanti tidak ada watermarknya, saya menggunakan KineMaster Pak. Jadi nanti ketika kita sudah membuat video, kemudian ada watermarknya, nanti kita edit di KineMaster. Nah, di KineMaster itu nanti jadi cut watermarknya. Watermarknya bisa kita cut atau bisa kita tempelkan dengan gambar atau tulisan gitu. Kalau saya biasanya saya cut, bisa kalau di KineMaster gitu. Itu kalau agar bisa tampilannya bagus gitu ya Pak, kalau tanpa watermark ya. Iya. Yang biar kelihatan lebih pro. Iya, gitu. Saya edit di KineMaster. Ini saya contoh videonya saya tampilkan aja, kayaknya muncul ya Guru ya ini ya. Muncul Bu, coba Bu. Nah, ini muncul. Nah, di sini ini contoh video yang menggunakan kayak di ruang guru. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatik. Kalau Bapak Ibu pernah melihat video-video di ruang guru ya, itu kan. Jadi kita ada tampilan sedang kita mengajar, kemudian di belakang-belakang seperti itu atau kanan kiri itu ada animasinya. Gitu. Nah ini kita membuatnya menggunakan KineMaster kalau yang ini, gitu. Nah, bisa kita tampilkan gambar atau situasi kita sedang menjelaskan, atau kita ingin menambahkan animasi. Seperti tadi ada campuran video dengan menggunakan KineMaster. Nah, sedangkan untuk yang Photon gitu, kalau Photon full animasi semuanya ya, jadi tampilannya untuk full animasi. Jadi kalau ingin menampilkan video itu harus diedit lagi kalau ingin menampilkan video dari kita. Ini contoh yang Photon.
Nah, ini contoh dari foto. Nah, ini yang free ya ini. Jadi kalau free masih ada watermarknya seperti ini. Ini mungkin belum di-edit lagi sama mahasiswa saya nih. Jadi muncul created using fotonya. Tentang teori atom menurut para ahli. Sebelum membahas teori atom menurut para ahli, kita perlu mengetahui arti kata atom. Ada yang tahu apa arti dari kata atom? Ya, benar sekali. Atom berasal dari kata atomos dalam bahasa Yunani yang memiliki arti tidak dapat dibagi. Dan langsung kita bahas teori atom yang muncul dan paling terkenal. Nah, ini dalam contoh dari fisika foton saat ya, gitu. Ini tampilan dari foton. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya saya ingin langsung menjelaskan tentang Android gitu ya. Apa namanya, langkah-langkah dalam membuatnya. Waktunya kira-kira gimana, Bu ya? Cukup nggak? Atau mau kita besok pagi ditambah 1 jam mungkin Bu Irin, kita konfirmasi Atau- dulu ke Bapak. Bapak Ibu MGMP IPA, bagaimana Pak Yoga kira-kira? Atau mau dilanjutkan sekarang? Mau Atau dilanjutkan besok? sekarang atau besok kita tambah 1 jam? Untuk pengganti hari ini, karena ada trouble. Mungkin kira-kira butuh waktu berapa jam? Sejam bisa sih, Pak. Sejam. Bisa. Saya kira cukup ya, karena kan baru jam 11.15. 15 ya. Iya. Nanti kalau misalkan belum selesai tanya jawabnya mungkin Yaudah, bisa gitu dilanjutkan aja deh. Iya, besok. boleh. Oh, ya udah. Berarti saya tampilkan ya. Oke, saya share screen. Muncul tampilan internetnya. Muncul, Bu. Nah, oke. Jadi untuk membuat aplikasi Android itu ada menggunakan app dan yang lainnya. Nah, sekarang untuk app itu memang free. Cuma dari pihak akunnya, dari pihak akun app ini menginginkan yang berbayar gitu. Jadi syaratnya kita harus memiliki PayPal atau kartu kredit untuk mendaftarkannya dulu, tapi tanpa dipungut biaya untuk app. Nah, di sini saya contohkan untuk yang Meet App Inventor ya. Jadi alamatnya yaitu appinventor.meet.edu. Ini free, tapi kita mengerjakannya secara online, jadi harus connecting internet ya. Bisa juga kita download aplikasinya, cuma lumayan berat kalau untuk download software-nya. Nah, ini kan terkendala sinyal ya, Bu ya. Pertama, Bu Irnin, ini kita kan pakai internet Mana? nih. Kira-kira nanti akan terkendala Iya. sinyal nggak? Coba, kita coba dulu. Coba dulu ya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke alamat web appinventor.meet.edu ini, Bapak Ibu daftar terlebih dahulu seperti biasa. Nah, nanti kalau kita sudah memiliki banyak aplikasi yang sudah pernah kita buat, di sini akan muncul draftnya. Ini bisa kita edit lagi sewaktu-waktu. Jadi misalkan hari ini kita ingin membuat aplikasinya, kemudian kita lanjutkan besok, otomatis ini project yang kita buat itu tersimpan otomatis di app inventor ini. Gitu. Nah, di sini saya contohkan. Ini yang sudah pernah saya buat. Seperti ini tampilannya. Jadi ini paling sederhana ya. Gitu. Di sini ada banyak sekali tombol-tombol yang bisa kita gunakan. Saya contohkan untuk yang terbaru saja. New project. Nah, untuk kita membuat aplikasi, langkah pertama di sini kita harus
menuliskan nama projectnya ya. Misalkan saya membuat nama, jadi nama project ini itu nanti yang muncul di aplikasi di HP Android. Biasanya kan kayak WhatsApp, nah itu nama projectnya. Atau misalkan Telegram itu nama project ya. Nah di sini saya contohkan fisika bunyi, atau fisika cahaya. Nah kemudian kita klik OK. Nah, kemudian ini halaman dashboard-nya. Jadi, kita mengerjakan atau membuat aplikasinya di sini. Ini preview ya, preview dari HP. Jadi, nanti yang tertampil di HP Android seperti ini previewnya. Nah, langkah pertama, kita harus membuat layout terlebih dahulu. Layout itu seperti tampilannya nanti mau seperti apa. Ini ada berbagai macam tombolnya. Untuk layout, kita bisa pilih yang ini, layout. Nah, layout posisinya ada horizontal dan ada vertikal untuk menampilkan nanti. Nah, sini saya pilih yang klik horizontal. Jadi nanti yang kita pilih tinggal kita drag atau kita geser, sorot ya. Ini kita sorot ke layarnya. Nah, baru kita atur. Nah, kita untuk mengatur ini itu di properties di sebelah kanan sini. Nah, di properties ini bisa kita atur. Misalkan, nah kita klik dulu, kita atur untuk lebar dan panjangnya ya ini. Height itu untuk yang ketinggiannya, jadi tampilan untuk yang kita lihat tinggi, width itu untuk yang lebar. Nah, karena ini saya pengen tampilnya full gitu ya untuk layoutnya, jadi di sini kita bisa pilih fill parent. Jadi fill parent itu full sesuai dengan smartphone, itu namanya fill parent. Ini juga width-nya fill parent. Nah, seperti itu. Ini saya contohkan misalnya ini halaman berandanya ya, halaman awalnya. Nah, jika ingin ditambahkan dengan gambar, biasanya kan kalau background kita masukkan gambar. Nah, kita bisa klik bagian image ini. Image ini bagian untuk gambarnya. Nah, kita klik upload file, kemudian pilih file yang ada di laptop atau komputer Bapak Ibu semua. Nah, usahakan agar gambarnya tidak pecah atau terpotong, itu kualitasnya yang kecil ya. Jadi gambarnya ukurannya yang kecil saja. Nah, ini contohnya. Kemudian kalau sudah, tinggal kita pilih open. Nah, baru klik OK. Ini sudah muncul cover, berarti sudah tersimpan. Kita klik OK. Nah, ini muncul cover. Cara membuat covernya seperti itu. Kemudian biasanya kan kalau kita membuat aplikasi ada tombol-tombolnya ya. Jadi ketika kita klik mulai, langsung muncul ke layar-layar berikutnya. Otomatis di sini kita harus membuat tombolnya. Nah, untuk membuat tombolnya, kita juga harus memiliki layout dulu. Sama. Jadi, untuk menambahkan gambar, menambahkan apapun, kita pilih layout-nya terlebih dahulu. Ini layout tinggal kita geser, kita posisikan di bagian bawah. Masuk ya. Nah, ini kita posisikan di bagian bawah. Nah, ini layout-nya. Karena nanti di sini mau saya tambahkan tombol, misalkan kayak tombol mulai, berarti kita bisa klik hack-nya. Nah, bedanya kalau di Meet App Inventor ini sesuai dengan kreasi kita gitu untuk membuatnya. Tapi kalau di Appify, template-nya dan segalanya sudah disediakan. Kita tinggal masukkan materi-materi saja. Gitu. Untuk menambahkan tombol, kita bisa pilih yang button. Jadi button itu untuk menambahkan tombol. Untuk menambahkan kalimat, kita bisa klik ini, label. Jadi saya pilih button. Tinggal kita tarik di sini.
Nah, baru kita edit. Jadi, setiap yang kita tarik ke dalam screen, nah di properties ini kita atur. Contohnya, misalkan ukurannya, kemudian tipenya, kemudian namanya. Misalkan di sini mau saya ubah namanya, kan di sini ada muncul teks. Nah, teksnya itu biar namanya kalau yang dari secara langsung app kan teks for button. Nah, ini kita ganti. Kita ganti jadi tombol mulai. Nah, seperti ini. Klik tombol mulai. Ini bisa kita atur untuk background-nya ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini posisi teksnya, warna teks. Kemudian font bold, tebal. Kemudian pengaturan ukuran dari tombolnya. Mau otomatis ataupun mau diperbesar bisa kita atur. Nah, kalau sudah, agar ini muncul tanda di tengah, berarti kita harus mengatur layout-nya di sini. Nah, layout-nya di sini posisinya harus di center ya. Semuanya di center. Nah, ini muncul. Ini halaman pertama. Biasanya kan kalau halaman pertama tuh cover, kemudian ada tombol untuk klik mulai untuk kita melanjutkan ke halaman-halaman berikutnya. Nah, selanjutnya untuk halaman berikutnya, untuk menambahkan, kita harus menambahkan add screen. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin membuat ada 10 halaman, berarti nanti add screen-nya sampai 9 gitu. Saya contohkan add screen. Nah, ini screen kedua. Di screen kedua ini nanti mau saya isi tentang materi atau kita tambahkan materi. Bisa juga kita tambahkan dengan tombol-tombol seperti next, kemudian back, atau mau kita tambahkan dengan video, itu juga bisa. Nah, ini tombol screen-nya. Sama ya, jadi langkah pertama kita harus membuat layout-nya terlebih dahulu. Nah, ini layout. Di layout ini bisa kita atur. Nah, di atas misalkan saya ingin membuat tombol, ada tombol back sama next ya. Jadi agar nanti bisa berhubungan antara halaman satu ke halaman yang lainnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa kita atur. Jadi untuk mengaturnya di bagian sebelah kanan di properties. Ini mau saya ada tombol next dan back ya. Saya pilih label. Jadi label itu untuk menampilkan teks. Kalau tombol di bagian button. Nah, ini. Sekarang saya klik bagian button ini. Nah, button pertama itu adalah tombol back. Berarti di sini kalimatnya kita ganti dengan tombol back atau kembali gitu ya contohnya. Tombol back. Ini bisa diatur. Jadi untuk background, kemudian jenis apa namanya, shape-nya dan yang lainnya bisa Bapak Ibu atur di bagian properties. Kemudian yang button 2 ini adalah next ya. Ini next. Nah, seperti ini. Nah, label itu untuk menulis teksnya atau ada kita tambahkan kalimat. Kita klik bagian label. Nah, di label ini misalkan mau kita isi tentang judulnya ya. Materi bunyi. Kemudian mau diberi background, klik background-nya. Jadi semua pengaturan itu nanti sekreativitas kita di bagian properties mau kita atur seperti apa. Nah, agar tampilannya ini di tengah, jadi di bagian label ini kita pilih yang bagian width-nya atau lebarnya itu adalah
fill parent, jadi full. Nah, seperti ini. Full parent. Kemudian di bagian horizontal, agar tampilannya di tengah, semuanya klik center. Nah, seperti itu. Intinya nanti untuk mengedit atau bisa di bagian properties. Nah, ini sudah selesai. Di bawahnya nanti mau kita isi dengan teks gitu ya. Berarti kita pilih label. Jadi untuk mengisi materi atau teks itu kita pilih label, kita tarik kursornya. Nah, di bagian label ini kita atur untuk posisinya. Seperti untuk ukuran tampilan ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, nanti mau diberi kalimat, jadi teksnya tinggal Bapak Ibu copy paste di sini nih, di bagian kolom teks. Contohnya misalkan saya punya teks, bisa copy paste dari Word maupun dari internet ya. Nah, kalimatnya di sini misalkan Nah, nanti otomatis di sini akan muncul. Jadi, Bapak Ibu tinggal copy paste saja yang ada di Microsoft Word ataupun dari internet, misalkan materinya, tinggal paste di bagian teks ini. Tuh, di bagian teks. Nah, kalau ini mau diberi background screen-nya atau horizontal arrangement-nya, layout-nya, tinggal kita pilih background-nya. Misalkan mau kita warnanya pink. Seperti ini. Ini untuk teksnya. Nah, jika ingin menambahkan gambar, tinggal tarik bagian gambar, ini image. Image ini kita tarik ke bawah. Ini adalah posisi gambarnya. Image ini juga kita atur. Misalkan kita atur untuk ukurannya. Kita atur ukurannya. Width itu untuk tingginya ya. Kemudian width untuk lebarnya, untuk lebarnya. Kemudian height itu untuk tingginya. Kita bisa atur di sini. Nah, di bagian kolom picture ini bisa kita unggah atau upload gambar yang kita inginkan. Klik upload file. Kemudian pilih filenya. Nah, ini kita pilih. Contohnya, misalkan ini, saya pilih gambar. Oke. Belum, oke, ulangi. Susah. Ini. Klik open. Oke. Nah, nanti otomatis tampilan gambar, nah muncul di bawahnya, di sini. Kemudian, jika kita ingin menambahkan video, nah, untuk menambahkan banyak ya, jadi ini tombol-tombol yang bisa kita gunakan. Kalau button itu kan untuk, tombol checkbox, itu untuk pilihan. Image, gambar, label itu untuk tulisan atau teks, atau untuk memasukkan materinya. Kemudian, kalau slider itu tampilannya, ini tampilan-tampilannya. Kalau Bapak Ibu ingin mengelingkan ke internet atau ke blog
Nah, kita bisa pilih yang web view, tinggal kita sorot ke dalam screen. Jadi apapun yang kita inginkan ini, kita tinggal sorot ke bagian screen-nya. Nah, untuk media ada banyak sekali yang bisa kita masukkan. Camcorder. Nah, untuk camcorder itu, jadi dari aplikasi sendiri bisa merekam video. Ini misalkan Bapak Ibu ingin memberikan siswa presentasi gitu ya dengan menggunakan aplikasi Android, kemudian siswa bisa presentasi secara langsung. Nah, berarti bisa menggunakan ini camcordernya gitu. Kamera ini bisa dihubungkan ke kameranya ketika kita membuat aplikasi. Kemudian player ini adalah tampilan audio, sound itu untuk musik atau audio juga sama, sound recorder itu untuk rekaman. Gitu. Text to speech itu untuk menampilkan teks. Jadi seperti di Google itu ya. Jadi kalau kita sedang mau mencari referensi tapi menggunakan yang audio, kita tinggal ngomong nanti akan muncul kalimatnya. Nah, itu di sini juga bisa kita buat dan menggunakan text to speech. Nah, video player. Video player ini untuk menambahkan video. Saya contohnya ingin menambahkan video. Kita pilih video playernya, kita tarik ke dalam screen. Nah, kita ubah posisinya. Untuk mengubahnya, sama di properties ini. Nah, height dan width-nya jangan lupa kita ubah untuk posisinya. Kemudian source itu adalah sumbernya. Kita klik upload. Biasa kita pilih sumbernya yang ada di laptop. Saya contohkan ini. Kemudian klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini nanti di preview sini belum bisa kelihatan videonya. Nanti akan muncul ketika sudah menjadi APK, sudah Bapak Ibu download. Kemudian volume ini bisa kita atur nanti yang muncul. Nah, itu contoh untuk yang screen kedua. Dan kalau ingin membuatnya lagi, screen ketiga, screen keempat, dan lainnya itu bisa. Caranya seperti itu. Kita tinggal masukkan saja ke dalam screen. Nah, langkah terakhir dalam membuat ini, yaitu kita harus membuat programnya atau mengatur program gitu ya. Untuk mengatur programnya, Bapak Ibu bisa klik ini, blok. Jadi blok itu untuk mengatur agar program di Android bisa berjalan. Bukan coding, tapi program ya. Nah, saya contohkan, di sini ada screen 2, ada screen 1. Nah, saya pilih screen 1. Di screen 1 tadi ada tombol apa saja. Nah, kita pilih yang screen. Kita pilih, kemudian kita pilih yang ketika screen 1 muncul, akan muncul apa? Seperti itu kan. Jadi kita pilih ini. When screen 1 akan muncul apa saja? Di dalamnya akan muncul layout. Jadi layoutnya nanti Bapak Ibu bisa pilih yang visible. Nah, ini penjelasannya sudah ada di modul ya. Mungkin nanti bisa di-share, Bu Ria ya. Ya. Jadi modul tutorialnya sudah ada semuanya lengkap. Nanti bisa di-share. Baik. Nah, ini juga bisa nih. Jadi ini ketika saya buka screen 1, itu munculnya segala sesuatu di screen satunya. Yang harus kita atur di screen 1. Nah, ini contohnya. Kemudian kita pilih yang logika ya. Jadi agar muncul. Jadi ini sama seperti kita belajar logika. Jadi ketika screen 1 muncul, apa saja yang akan tampil, yaitu layout dan segala macamnya. True itu berarti benar, dia pasti akan muncul gitu. Nah, di screen 1 ada apa saja? Ada tombol mulai. Nah, ketika kita klik tombol mulai, dia akan langsung menuju kemana? Nah, ketika kita klik tombol mulai,
kita akan langsung menuju ke screen berikutnya. Berarti di sini harus kita tambahkan logikanya ya, jadi kontrolnya. Ketika tombol mulai kita klik, dia akan muncul ke layar berikutnya. Nah, pilihnya di bagian ini Bapak Ibu. Open another screen. Akan muncul ke layar berapa? Layar 2. Berarti kita pilih yang bagian teks ini. Teksnya kita pilih yang layar 2. Nah, ini kita masukkan screen-nya. Nah, cuma seperti ini saja. Kemudian nanti di screen 2. Jadi kita membuat bloknya tuh per screen. Di screen 2 ada tombol apa? Jadi kita membuat setiap tombolnya. Yang pertama ada screen-nya dulu. Berarti klik screen. Klik screen-nya sama, ketika screen 2 muncul, akan muncul apa? Akan muncul gambar ya tadi ya. Atau horizontal arrangement. Layout-nya, akan muncul layout. Nanti kita pilih yang bagian layout-nya. Kemudian di screen 2 ini ada video, berarti kita pilih yang video. Ada label dan video. Jadi apapun yang ada di layar 2 kita masukkan di sini agar nanti muncul. Ada gambar, berarti kita pilih gambar. Dan ada kita atur, kita pilih bisa visible to, berarti otomatis ketika kita buka screen 2, videonya langsung berputar, atau kita bisa pilih screen 2 berputar ketika kita seperti ini saja. Untuk yang horizontal bisa kita tampilkan apa, asalkan di properties tadi kita tampilkan. Ini tidak tampil. Kemudian ada tombol back sama tombol next. Klik, dia akan menuju ke layar sebelumnya. Nah, layar sebelumnya itu layar 1, berarti kita pilih yang layar 1. Untuk layarnya bisa kita pilih yang di bagian ini. Nah, di sini. Kita pilih teks. Ketika kita klik tombol back masuk ke screen 1, berarti pilihnya adalah screen 1. Nah, ketika nanti Bapak Ibu membuat screen 3, berarti ketika tombol next diklik, dia akan masuk ke screen 3. Caranya sama. Berarti ketika tombol next diklik, berarti ini diklik, tombol kedua diklik atau tombol next, dia akan masuk ke screen ketiga. Berarti nanti klik screen. Nah, ini kita pilih yang screen ketiga. Nah, caranya seperti itu. Jadi, untuk membuat bloknya nanti per screen. Jika Bapak Ibu selesai membuatnya, tinggal kita save aja atau close, itu otomatis akan menyimpan di dalam app Inventor. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi suatu saat. Tapi kalau ini misalkan sudah selesai aplikasi yang dibuat, bisa Bapak Ibu caranya klik ini, build ya. Jadi ini ada build.
Nah, di sini kita simpan ke dalam bentuk APK. Dengan ngomong ukuran ngono kae. Nah, Yuk. ini akan menyimpan dalam bentuk APK. Nanti jika sudah selesai, kita coba bisa review melihat hasilnya. Nah, ini contohnya. Kita bisa melihatnya. Misalkan saya buka di ini ya. Nah, otomatis nanti akan tersimpan di komputer ya. Ini akan muncul. Jadi kalau aplikasi Android itu formatnya belakangnya itu adalah .apk. Nah, ini sudah selesai di-download. Sekarang coba kita melihat hasilnya. Hah? Aku pakai ini. Enggak. Nah, di sini contohnya ini ya. Ini yang tadi saya buat, fisika cahaya. Ini kalau Bapak Ibu ingin membukanya di komputer, tinggal ini buka di memo aplikasi yang sudah di-download. Kalau Bapak Ibu pengen buka di layar HP, ini bisa kita save, bisa kita kirim ke email atau menggunakan BWA. Jadi gampang cara ngirimnya. Jadi untuk kita mendistribusikan media IKA siswa bisa, kalau Bapak Ibu kan kemarin sudah cerita kalau membuat grup WA gitu kan ke siswa untuk pembelajarannya. Nah, ini tinggal kita share saja di grup WA. Nanti siswa tinggal mendownload dan diinstal di HP. Nah, untuk proses pembelajarannya atau membuka aplikasinya itu tanpa kuota. Jadi, karena ini tidak ada hubungannya dengan web, kecuali di aplikasinya itu kita hubungkan ke blog, gitu kan, ke web, atau kita hubungkan ke YouTube, baru itu untuk membukanya harus pakai kuota. Tapi kalau tanpa kita menghubungkan ke yang berbau internet, itu bisa dibuka secara offline. Ini kita buka, coba lihat tampilannya di memo. Jadi untuk memo itu usahakan kalau dibuka di laptop ya, kalau di netbook itu agak berat tampilannya. Tadi namanya Cahaya fisika, Bu. oh, cahaya fisika ya. Fisika cahaya apa cahaya fisika? Sebentar. Fisika cahaya. Iya, fisika cahaya. Oke, kita tunggu. Kita bisa melihat di sini atau langsung dibuka di HP, bisa langsung di-download dan diinstal ya, itu langsung muncul. Nah, oke, ini kita tunggu. Jadi icon-icon logo ini juga bisa kita ganti nanti di pengaturan di webnya Inventor ya. Kita buka. Jadi ini yang paling sederhana, contoh sederhana dalam membuat aplikasi Android ya. Kita hanya menyiapkan materi dan membuat yang kreatif mungkin. Nah, ini tampilannya tadi seperti ini kan. Kita klik mulai. Nah, ketika klik mulai langsung muncul ke layar
selanjutnya atau halaman selanjutnya. Ini ada teksnya, ada gambar. Videonya. Oke. Nah, usahakan biasanya kalau di dalam aplikasi itu kan ada scroll. Nah, untuk tampilan layoutnya tadi harusnya pilih yang scroll, jadi muncul ke bawah. Kita bisa scroll. Tadi saya lupa nggak pilih yang scroll. Nah, ini ketika kita klik next akan muncul ke screen 3. Kalau tadi sampai screen 3 kita buatnya. Ketika kita klik back akan muncul ke screen 1 atau balik ke screen 1. Nah, akan balik ke screen 1. Nah, itu contoh dari aplikasi Android yang paling enak. Tuh, mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu semua. Saya Iya, close Bu. dulu. Tadi ada beberapa pertanyaan dari itu di chat YouTube, Bu. Di chat Zoom. Oh ya, gimana Bu ya? Yang pertama itu dari Bu Yuni Prasetyani. Ini boleh dibuka langsung sesi tanya jawab sekalian ya, Bu? Biar nanti langsung sekalian sesi tanya jawab, terus kita bisa closing. Oke, ini ada Bu Yuni Prasetyani tadi bertanya, di antara aplikasi tersebut yang paling mudah digunakan bagi pemula dan bisa digunakan di HP, laptop maupun tab apa ya, Bu? Monggo Bu Irnin jawab. Yang video atau yang Android? Ini tadi sebelum pas kita baru mulai nih Bu, berarti mungkin Yang bertanya. bisa nggak ada itu spesifikasi ke Android atau video. Mungkin boleh satu-satu Android apa, video apa? Oh, gitu, ya. Oke. Kalau menurut saya untuk yang pemula gitu, kalau kita menggunakan yang paling gampang tuh sebenarnya Photon ya, gitu. Photon karena semua template itu sudah disediakan di situ, gitu. Tapi kalau Photon susah dibuka menggunakan HP ya, karena kita biasanya kalau untuk mengedit-edit dan sebagainya malah gampang menggunakan laptop. Jadi Photon itu cocoknya kita buka di laptop gitu. Oh, baik. Itu yang paling, itu gampang juga. Sebenarnya kalau yang Photon, video scrap itu gampang. Jadi video scrap itu tampilannya tangan berjalan gitu. Nah, untuk yang aplikasi Android yang paling gampang digunakan Apipay. Apipay ya, Bu ya? Cuma di Apipay itu, gitu. Kalau Apip background semua sudah disediakan, kita hanya copy paste materi saja. Iya. Gitu. Jadi template-nya jadi kurang menarik kalau menurut saya karena sudah disediakan oleh Apipay. Tapi kalau kita menginginkan atau sekreatif sesuai dengan keinginan kita bisa menggunakan seperti tadi yang saya buat, menggunakan app Inventor gitu Bu. Iya. Jadi itu Bu Yuni. Jadi nanti mungkin ada yang bertanya lagi. Ada Bu, satu lagi ini dari Pak Slamet Heri. Gambar dan video yang digunakan sudahkah tersedia di aplikasi atau disediakan terlebih dahulu? Kemudian adakah buku panduan untuk penggunaan aplikasi API Inventor.meet.edu? Ada ya Bu, tadi udah saya share. Tapi untuk gambar dan video mungkin Bu Irnin bisa jelaskan. Untuk yang apa, Bu ya? Di chat, bentar. Gambar dan video yang digunakan sudahkah tersedia di aplikasi atau disediakan terlebih dahulu? Ini untuk penggunaan aplikasi API Inventor. Jadi gambar-gambarnya kita sediakan dulu, Bu. Jadi misalkan kita ingin membuat materi tentang cahaya, otomatis kan materi kita harus punya dulu. Materi masukkan ke dalam aplikasi harus kita punya. Jadi nanti ketika kita masukkan, kita tidak cari-cari lagi gitu. Dan untuk materi itu bisa kita copy paste dari manapun. Bisa dari misalkan Bapak Ibu sudah punya materi dalam bentuk buku, di Word atau PDF, atau bisa searching di internet, tinggal copy paste. Itu kalau materi. Tapi kalau gambar, kita simpan dulu di laptop, baru nanti kita upload. Upload, baik.
Jadi gitu Pak Slamet, untuk gambar dan video mungkin sebaiknya disediakan dulu dalam satu folder untuk materi pelajaran apa, kemudian baru nanti bisa diupload. Untuk teksnya mungkin bisa langsung copy paste ya Bu, atau diketik sendiri. Iya, bisa. Nah itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa, karena ini tadi langsung ya, jadi saya masih tetap buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu Langsung jika aja, ingin Bapak, ada diskusi yang aja, atau mungkin bertanya ada ataupun ingin diskusi, silakan diaktifkan mic-nya atau bisa melalui chat group. atau sudah pernah ada yang membuat tentang pakai aplikasi Android gitu Bapak Ibu. Bisa kita diskusikan juga, sharing di sini. Pak Ketua mungkin pernah menggunakan beberapa aplikasi yang pernah kita gunakan. Kita share tadi, Pak Hidayat mungkin bisa sharing. Mic-nya belum aktif, Pak. Mohon maaf. Kalau yang Poton belum pernah. Oh, Poton malah belum pernah ya, Pak? Beberapa teman sudah. Yang sudah apa, Pak? Pakai KineMaster ada beberapa teman. Sudah ya. Ya. Pakai Filmora juga ada. Oh, Filmora juga sudah. Oke, ini ada pesan baru lagi. Oke, baik. Ada. Sudah banyak Pak Yoga. Iya, Pak Wiyoga sudah. Pak Yoga jam terbangnya sudah. Membuatnya itu kan, Pak. Udah ahlinya, udah masternya ya Pak Wiyoga. Oh, enggak. Boleh Pak Yoga mau sharing? Saya tanya Bu. Oh, boleh. Ya, yang pertama saya sharing, sebenarnya saya pernah belajar itu SAC pakai smart aplikasi kreator itu. Sama sih prinsipnya. Hanya kita memang harus menyediakan aset-aset yang harus kita buat terlebih dahulu. Itu memang yang dibutuhkan skillnya di situ. Tapi untuk penerapannya sih saya kira hampir sama lah, bahkan mungkin lebih mudah. Hanya aset-aset awalnya yang memang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua pakai articulate storyline, tapi itu berbasis HTML. Jadi iya, kalau storyline itu HTML Pak. Articulate ya. Articulate storyline pakai HTML. Terus untuk yang video animasi saya menggunakan pernah belajar memakai app Animaker, tapi di situ saya kesulitannya kok nggak bisa kalau yang versi trialnya nggak bisa disimpan draftnya. Jadi harus sekali pakai, sekali edit harus sampai selesai. Nanti baru digabung-gabung gitu. Kalau Poton saya malah belum banyak belajar untuk Poton. Kira-kira draftnya bisa disimpan nggak itu? Kalau Poton bisa Pak, bisa kita lanjutkan lagi. Oh iya. Nah, jadi kalau Poton tidak ada batas expired-nya nggak ada. Nggak ada batas expired-nya. Cuma itu kalau yang untuk free ada watermark-nya. Berarti harus dipotong pakai yang tadi ya. Caranya seperti itu. Pakai KineMaster tadi. Oh ya, saya kira itu saja. Hasilnya kemudian saya mau minta yang video script-nya nanti ya. Untuk yang perlunya nanti mohon di-share. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sudah. Ini ada pertanyaan lagi Bu Irnin dari Bu Desi Aryana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Irnin, dengan menggunakan Meet App Inventor, materi yang dapat dibuat hanya per bab saja atau bisa seperti buku atau kumpulan-kumpulan bab? Terima kasih Bu. Oke. Jadi kalau e-book mungkin ya. Nah, kalau materinya, kalau tadi yang saya buatkan itu agar misalkan ada materi, ada video gitu kan, ada gambar gitu. Nah, kalau materi yang ingin dibuat Bapak Ibu seperti e-book, jadi kumpulan buku, itu bisa. Jadi nanti dalam bentuk PDF. Jadi nanti dalam bentuk PDF, kemudian ini saya buka share screen-nya. Dalam bentuk PDF.
Jadi kalau Bapak Ibu punya buku mau diaplikasikan Android bisa, tapi harus dijadikan dalam bentuk PDF terlebih dahulu. Nanti kita bisa ini seperti itu. Jadi langsung satu bab. Tapi kalau ingin dibuat menarik, dipecah-pecah materinya bisa tersendiri-sendiri seperti screen seperti ini. Gitu. Itu Bu Desi. Jadi bisa nanti dalam bentuk PDF terlebih dahulu, kemudian kita upload atau import extension di sini. Nanti di sini akan muncul PDF. Jadi langsung seperti e-book tampilannya. Gitu. Ada maksimalnya nggak Bu Irnin kira-kira? Nggak ada Bu di sini. Cuma kalau kita filenya terlalu banyak media, yaitu untuk membukanya agak lama berat. Nah, gitu. Tergantung HP juga sih ya, support di HP. Cuma kalau ini di App Inventor, dia support di semua jenis Android. Mau tipe apapun, dia support. Oke, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, mohon bertanya. Oh iya, Bu Dwi Wahyu, monggo. Oh iya, mau tanya. Ini kalau misalkan kita mau memasukkan rumus, Bu Irnin, rumus ke ke materinya itu bagusnya bagaimana? Karena kadang-kadang kita kalau mau masukin rumus kan susah ya kalau untuk di tampilan itu bagaimana trik-triknya biar rumus yang kita masukkan itu bagus di tampilannya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Irnin. Oke, silakan Bu Irnin. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi udah saya kuliah S1 ya? Iya. Nah, kalau ingin menampilkan rumus gitu, kalau di App Inventor tadi kan memang harus teks gitu ya. Nah, kalau triknya biasanya saya jadikan dalam bentuk gambar. Jadi pakai apa tuh namanya? Kalau di komputer apa namanya Bu Ria? Pen tool. Snap tool. Snap tool. Nah, pakai Snap tool gitu. Saya pakai Snap tool, tinggal kita upload di App Inventor gitu. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana Bu Dwi sudah puas ya jawabannya? Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa kita coba ya dibuat ya. Kita tunggu hasil karya dari Bu Dwi dan rekan-rekan sekalian nanti. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin sudah buku panduannya sudah saya share di chat. Silakan Bapak Ibu download. Materinya juga sudah saya share. Nanti bisa Ibu Bapak download. Kalau ingin melihat lebih jelasnya di video kita juga ada ya Bu Dia. Iya, di langkah-langkahnya. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan dengan evaluasi itu juga bisa. Itu. Jadi kan biasanya kalau ingin kita membuat media kan mesti di akhir ada evaluasi ya untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, itu bisa nanti kita buat pakai evaluasi juga. Ya. Evaluasinya seperti kayak di CTL gitu, kayak CBT itu juga bisa pakai menggunakan Meet App Inventor. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali atau sharing-sharing dulu juga boleh. Jadi tadi kan Bu Irnin sudah menyampaikan tutorialnya, mungkin Bapak Ibu ada yang masih bingung atau masih kesulitan bisa ditanyakan di bagian mana yang harus diulang atau bagian mana yang masih belum paham. Karena nanti hasil dari workshop ini sepertinya adalah kita memberikan sedikit tugas ya kepada Bapak Ibu ya Bu Irnin ya. Gimana Pak Ketua? Pak Ketua MGMP? Maksudnya biar tercapai 32 jam Pak. Iya, ada yang untuk belajar mandirinya ya. Iya, gitu. Rencana sih kami begitu. Iya, jadi dari kegiatan workshop 2 hari ini dan besok nanti Bapak Ibu pilih salah satu aja, bisa dari kegiatan workshop 2 atau besok workshop 3 untuk tugas mandirinya gitu. Jadi agar nanti di sertifikatnya itu bisa terpenuhi sampai 32 jam. Ya, nanti biar sertifikatnya bisa digunakan Bapak Ibu ya.
Ya. Tapi untuk waktunya tidak dalam 2 hari ini ya Bu ya? Enggak, Boleh Pak. nanti, Ya, jadi ada jeda waktu nanti ngirim tugas gitu ya? Nanti kita kesepakatan Ya, aja gitu. Pak, mau berapa Ya. waktu yang dibutuhkan untuk kiranya Bapak Ibu butuh membuat Ya. aplikasi tersebut. Berapa Pak Terus Yoga? nanti kalau sudah misalnya tugas mandiri ada teman-teman yang mau bertanya lagi, Boleh gimana? Pak, monggo. Boleh. Dibuka komunikasi lagi ya? Iya, boleh. Nanti Ya. bisa langsung chatting ke Bu Irnin. Tadi kan Oh, iya. nomornya sudah ditampilkan di PowerPoint ya Bu Irnin ya? Iya, ada tuh. Atau mau kita latihan pakai Zoom bareng-bareng juga nggak apa-apa nanti. Bapak, boleh. Ya, Oh, iya. bisa. Insya Allah nanti dikondisionalkan lagi. Oke, Pak Wiyoga. Pak Wiyoga raise hand. Mohon maaf menyela. Ya, monggo Pak. Untuk tugas, ini kan terus terang Bapak Ibu Guru kalau dalam waktu-waktu minggu-minggu ini jelas waktu yang sibuk. Iya, Mungkin saya minta toleransinya itu untuk paling tidak ya 2 minggu gitu. Iya, Kalau dalam waktu dekat kelihatannya Bapak Ibu semuanya sedang banyak tugas ini. Ya Pak, tadi juga kami rencana 2 minggu ya Bu Irnin ya. Ya, terserah didiskusikan aja. Sebisanya saja Pak. Kami kan tidak ingin memberatkan juga karena kami juga tahu tugas Bapak Ibu pastinya terlalu banyak. Jadi nanti seenaknya saja. Kita diskusikan bersama-sama. Oh iya, terima kasih. Iya. Oke, kembali ada pertanyaan Bu Irnin. Iya. Oh, ternyata pertanyaannya tentang tugas. Tugasnya buat aplikasi pembelajaran 2 minggu. Oke. Insya Allah Pak Selamat nanti 2 minggu. Kami kasih waktu. Jadi ini sebagai syarat untuk pemenuhan 32 jam saja sih, biar bisa digunakan ya Bu Irnin sertifikatnya ya. Iya. Jadi yang tadi saya share itu yang paling dasar dalam membuat aplikasi Android. Sebenarnya kalau Bapak Ibu pengen mengembangkan mau dihubungkan ke sosial media gitu kan, atau mau dihubungkan ke ada forum diskusi kayak chatting di WhatsApp grup, itu juga bisa. Semuanya sudah tersedia di Meet App Inventor di situ. Kalau untuk menambahkan ke sosial media atau chat itu tadi di bagian tombol sosial ya, itu ada di situ. Tinggal kita sorot aja masukkan gitu. Atau ingin menambahkan misalkan sensor ya, kita kan fisika suka praktek ya, eksperimen. Nah, ingin kita tambahkan dengan hubungan dengan sensor, bisa pilih yang bagian sensornya di situ untuk eksperimennya. Iya. Atau mungkin dari Bapak Ibu bisa sharing selama mengajar di kelas itu kira-kira siswa-siswa itu akan lebih tertarik dengan media-media pembelajaran yang berbasis animasi kah, atau suara kah, atau hanya ngelihat video saja, atau lebih menarik kalau kita yang menjelaskan gitu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa sharing. Jadi nanti ke depannya kan kita juga bisa tahu ya Bu Irnin, ternyata aplikasi atau media pembelajaran ini nih yang ternyata banyak disukai sama siswa-siswa di sekolah. Monggo Bapak Ibu. Oh ya Bu Irnin, sambil nunggu teman-teman yang bertanya. Kemarin kan saya juga sedikit membuat media pembelajaran dari beberapa aplikasi yang tadi Bu Irnin jelaskan. Itu saya misalkan membuat video itu pendek sebenarnya. Dan kapasitasnya juga kecil, tapi ketika saya mau share di WhatsApp, itu kenapa nggak bisa ya Bu Irnin? Kalau di WhatsApp ada batasan video, kalau nggak salah tuh di WhatsApp tuh ada batasan video. Ya. Bisa juga karena format resolusinya. Nah, kalau untuk resolusi itu tergantung kita membuatnya. Kalau di KineMaster itu ada formatnya, jadi kita mau yang ukuran HD atau Super HD atau yang mau biasa. Nah, itu kalau yang ringan berarti yang pilih format yang biasa gitu. Tapi untuk kalau kita ingin tampilannya yang benar-benar ini bagus, itu berarti pilih yang HD gitu. Oke, mungkin nanti saya juga bisa gunakan kembali. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga pernah mengalami kesulitan saat membuat media pembelajaran, bisa didiskusikan dengan Bu Irnin. Gimana, ada pertanyaan lagi? Atau mau sharing? Gimana Bu Ria?
Ya, kita coba tunggu dulu sampai beberapa detik atau menit sambil nunggu. Oke, jadi mungkin nanti tugasnya bagaimana, Bu, sistemnya? Kan kita nanti masih ada satu kali pertemuan ya di hari esok. Jadi mungkin bisa dihitungkan juga tugasnya itu sistemnya bagaimana, mengumpulkannya bagaimana. Untuk tugasnya nanti pilih salah satu saja gitu, mau yang membuat aplikasi berarti yang workshop hari ini atau tugas yang besok diberikan pada workshop hari ketiga, pilih salah satu aja. Nah, nanti kita share linknya ya Bu Ria ya. Jadi nanti kita share Google Form, nah di-upload di situ tugasnya gitu. Kalau untuk tugas yang dalam bentuk aplikasi, bisa aplikasinya diunggah atau dalam bentuk link gitu. Yang paling enak malah dalam bentuk link. Jadi aplikasinya diunggah di Google Drive terlebih dahulu, kan muncul linknya. Nah, linknya itu yang dikumpulkan gitu, biar tidak terlalu berat ketika upload tugasnya. Oke, baik. Berarti itu ya, Bu. Dan insya Allah waktu yang diberikan 2 mingguan ya, Bu. Setelah hari terakhir kita workshop. Nanti kita mungkin komunikasinya itu kepada Pak Wiyoga dan Pak Hidayat ya. Ya. Oke, ini ada kembali pertanyaan dari Ibu Lilih Afriana. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Izin bertanya, dari keempat APK Android yang dijelaskan, untuk pemula lebih disarankan yang mana, nggih, Bu? Sebelumnya saya sudah pernah belajar menggunakan SAC. Beliau sebelumnya sudah pernah belajar pakai SAC, Bu. Ya, monggo dijawab. Kalau untuk pemula itu sebenarnya paling gampang AppyPie. Tapi itu syarat AppyPie itu paling gampang karena kita hanya copy paste materi sama gambar saja. Template semuanya sudah disediakan gitu. Cuma updatean AppyPie yang sekarang itu harus yang punya akun PayPal. Jadi dihubungkan ke akun PayPal kita. Nah, sayangnya di situ tuh gratis, tapi kita harus nge-link-kan ke akun PayPal kita gitu. Tapi sebenarnya gratis. Saya sudah pernah mencoba. Di tutorial video saya ada Bu Lili. Jadi kalau ingin membuat AppyPie, itu syaratnya yang pertama kita harus punya akun PayPal atau kartu kredit. Karena itu untuk mengelingkan dengan AppyPie. Tapi nanti ketika kita mengisi akunnya, itu kita bisa lewati, jadi tidak berbayar. Jadi di situ kita diberi tengah waktu 7 minggu buat trialnya. Nah, setelah 7 minggu, Bapak Ibu nggak bayar nggak apa-apa, gitu. Nah, di AppyPie seperti itu, gitu. Sekarang harus ada akun PayPal atau kartu kredit. Gitu. Kalau dulu masih free, dan free-nya hanya 2 hari. Nah, sekarang karena terhubung dengan akun PayPal, dapat free-nya sampai 7 hari. Jadi nanti setelah 7 hari itu hangus gitu. Nah, kita buat lagi dengan aplikasi yang baru lagi. Gitu. Itu sebenarnya paling gampang tuh AppyPie, cuma itu kita harus punya akun kartu kredit atau PayPal. Gitu. Nanya di situ. Cuma kalau AppyPie itu kelemahannya yang pertama kita harus punya akunnya. Yang kedua tampilannya itu monoton, terbatas karena template-nya sudah disediakan oleh AppyPie gitu. Kalau di kata App Inventor tuh sekreatif kita, template-nya mau berapa ininya gitu bisa tergantung kita. Oke, ini kembali ada pertanyaan dari Pak Slamet, Bu. Pertanyaan kedua dari Pak Slamet Heri. Bisakah pada aplikasi pembelajaran yang tadi bisa memuat tanya jawab secara langsung ditayangkan di aplikasi? Oh, bisa, Pak. Jadi nanti di Meet App Inventor itu kan ada banyak sekali komponennya ya. Ini saya tampilkan. Ada banyak sekali komponen. Tadi yang saya jelaskan hanya yang paling sederhananya saja untuk membuat materi gitu ya. Nah, di dalam ini ini banyak sekali komponen-komponen yang bisa kita buat. User interface tadi sudah saya singgung, ada banyak. Kemudian layout itu berhubungan dengan tampilannya. Media ingin menambahkan dengan media-media yang berhubungan media. Drawing and animation. Nah, ini bisa dalam bentuk animasi. Jadi nanti bisa misalkan di aplikasi mau ada gambar berjalan atau parabola gitu kan untuk menjelaskan yang ada animasinya, itu bisa pilih yang ini. Drawing animasi.
Kemudian ingin menampilkan maps atau lokasi, berarti pilih yang maps ini. Maps. Ingin menampilkan sensor ya, tadi macam-macam sensor untuk eksperimen. Nah, itu bisa kita pilih yang sensor. Nah, untuk yang dihubungkan tanya jawab tadi, bisa pilih yang sosial atau connectivity. Nah, di sini. Nah, kalau ini, kita langsung menghubungkan ke kontak. Ini ketika kita terhubung, ketika kita klik tombolnya, akan langsung terhubung ke nomor telepon. Sharing, berarti kita bisa share ke manapun. Itu bisa kita hubungkan ke Twitter juga. Atau bisa juga ke ini connectivity ya. Nah, connectivity itu dihubungkan dengan Bluetooth atau ke web atau ke Arduino. Nah, yang tadi saya jelaskan tuh Arduino, kita bisa untuk sensornya dilengkapi dengan ini Arduino-nya. Gitu. Jadi bisa Pak, nanti pilih yang bagian sosial ya. Yang bagian sosial di sini bisa kita pilih yang bagian texting atau untuk email-emailan langsung itu berarti pilih yang email pitchker gini. Kalau mau langsung telepon atau ngobrol berarti di ponsel ini. Gitu, Pak. Jadi bisa secara langsung. Itu Bu ya untuk yang jawabannya Pak Selamat Heri. Iya. Pak Selamat Heri Wardoyo. Oke, terima kasih kata beliau. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, mungkin untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya Bu diskusinya. Sekali lagi tadi saya dan Bu Irnin serta Pak Yoga dan rekan panitia mohon maaf apabila tadi terkendala sinyal sehingga kita juga nggak bisa live streaming ya. Mungkin nanti ini akan ditampilkan secara delay ya Bu? Iya, ya, jadi nanti ini kita rekam namanya kegiatan kita workshopnya nanti kita upload di YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Ya, insya Allah nanti tetap kita upload di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang tertinggal ataupun yang tadi belum hadir bisa nanti cek lagi di YouTube kami. Oke, Bu Irnin, terima kasih waktunya dan pematerinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi hari ini. Oke, terima kasih kepada Bu Irnin dan terima kasih juga kepada Pak Hidayat serta rekan-rekan guru dari MGMP IPA SMP Wonosobo. Sekali lagi kami mohon maaf atas terkendalanya kegiatan hari ini. Insya Allah kegiatan ketiga nanti akan kami siapkan lebih prepare lagi dan semuanya akan berjalan lancar. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Irnin dapat kita ambil materinya, dapat kita praktekkan kembali ke depannya. Dan apabila Bapak Ibu masih ada kesulitan ataupun pertanyaan, bisa langsung hubungin Bu Irnin yang tadi nomor HP-nya sudah ditampilkan melalui PPT ya Bu Irnin ya? PPT-nya udah di-share Bu ya? Sudah. Oh, PPT-nya tadi saya share di link. Iya. Ya, oke. Nanti bisa Bapak Ibu cek kembali. Oke, sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk besok kita masih ada hari keempat, hari ketiga, mohon maaf. Jadi diharapkan Bapak Ibu juga untuk berpartisipasi. Tapi sepertinya sebelum saya tutup hari ini, kita dari tadi belum ada sesi dokumentasi, Bu Irnin. Mungkin untuk semua peserta diharapkan untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Kita ambil sesi 1 kali foto untuk dokumentasi, baru setelah itu saya close. Oke, dimohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Pak Yoga bisa bantu ambil foto, Pak Yoga. Atau Bu Irni juga boleh bantu. Oke, silakan Bu Lili Afriani belum diaktifkan. Oke, kita ambil ya 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya ambil untuk yang slide 2. Oke, Bapak Ibu di slide 2 masih banyak yang belum mengaktifkan, tidak apa. Satu kali lagi. Cukup.
Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu partisipan pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan. Insya Allah besok kita ketemu lagi dengan pemateri Bapak Yoga Budi Bakti. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila tadi banyak kendala. Insya Allah besok terlaksana dengan baik dan lancar kembali. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwi. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Ya.